Buat para sahabat yang sedang menanam pohon nangka yang kiranya sudah bertahun-tahun tak kunjung berbuah, kalian harus menyimak tips dan trik dari saya ya. Jangan sampai di skip videonya. Langsung saja aku mau ulas semuanya di sini tanpa ada yang terlewat ya. Jadi jangan sampai kalian skip-skip video aku. Yang pertama, ketika kalian mau menanam pohon nangka, kalian harus pastikan jenis tanaman nangka apa yang kalian tanam ya. Kalau untuk jenis nangka yang buahnya bisa lebat itu ada dua macam. Yang pertama nangka sayur, yang kedua adalah persilangan nangka dan cempeda. Untuk ciri-cirinya adalah untuk nangka persilangan itu buahnya itu bisa bergerombol banyak seperti ini guys. Tuh, ini persilangan nangka dengan cempeda ya, luar biasa kan buahnya. Sedangkan untuk nangka sayur buahnya itu memenuhi batang pohon ini guys. Karena ini nangka persilangan jadi ini buahnya bergerombol banyak seperti ini. Cara yang kedua adalah kita harus melakukan penggemburan di tanah areal sekitar pohon nangka tersebut ya. Kalau tanah kalian dirasa sudah mulai padat seperti ini, kita harus melakukan penggemburan ulang ya guys. Jangan sampai tanah itu menjadi padat karena itu akan menghambat pertumbuhan akar yang menembus ke dalam tanah sana untuk mencari kadar air dan karbon dioksida ya. Jadi ini buah nangkaku ini sampai ke tanah-tanah karena memang jenisnya itu aku menanam pohon nangka persilangan cempeda ya. Jadi buahnya sampai ke tanah-tanah. Untuk selanjutnya, setelah kita melakukan penggemburan tanah di sekitar areal pohon, kita harus memberikan pupuk yang cocok untuk kebutuhan tanaman nangka kita ya. Jangan sampai tanaman nangka kita kekurangan nutrisi karena itu juga akan menghambat keluarnya buah lebat ya. Nah, setelah kalian memberikan pupuk, otomatis yang gak kalah penting dan itu adalah kebutuhan pokok sebuah tanaman, itu adalah penyiraman ya. Penyiraman air itu tidak boleh terlambat guys, karena untuk melakukan fotosintesis tanaman itu membutuhkan air, cahaya matahari, dan juga karbon dioksida. Terutama untuk cahaya matahari kita juga harus memenuhi kebutuhannya ya guys. Karena kalau tanaman tidak mendapatkan cahaya matahari itu tidak akan bisa melakukan fotosintesis. Selanjutnya kita harus menjaga jarak pohon buah nangka dengan pohon lainnya. Itu walaupun jarak yang pohon nangka dengan pohon sirsak itu sudah lumayan jauh ya, tapi kemarin aku melakukan pruning karena aku juga nggak mau pohon sirsak itu mengganggu pertumbuhan dari pohon nangka atau bisa juga mengganggu bangunan di sekelilingnya ya. Selain memperhatikan jarak pohon satu dengan pohon yang lainnya, kita juga harus memperhatikan jarak pohon dengan bangunan atau rumah kita ya. Tuh, supaya apa? Supaya kabel-kabel tidak terganggu ya aksesnya ke dalam rumah itu salah satunya, dan juga akar ini tidak mengganggu infrastruktur pada bangunan. Setelah itu kita harus melakukan pruning terhadap batang ataupun daun pada tanaman nangka secara rutin dan berkala ya guys. Kalau kiranya banyak pohon atau ranting yang sudah tidak berfungsi atau ibaratnya sudah tidak ada prospek untuk bisa tumbuh tunas, itu lebih baik segera dipangkas saja. Fungsi dari pruning sendiri adalah agar tanaman terfokus memunculkan tunas-tunas baru yang akan menghasilkan nantinya akan menghasilkan buah ya. Selanjutnya adalah kita harus melakukan penyayatan atau pelukaan pada batang pohon. Untuk pelukaan atau penyayatan itu
tersebut bertujuan agar hasil nutrisi yang dihasilkan daun dari hasil fotosintesis itu tidak turun ke akar ya, sehingga batang pohon lebih fokus menyimpan cadangan makanan atau bisa juga disimpan dalam bentuk buah ya. Selain penyayatan, bisa juga dilakukan dengan cara pengikatan dengan kawat batang pohonnya ya. Sama fungsinya, yaitu agar nutrisi yang dihasilkan dari fotosintesis tidak turun ke akar. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus memberikan pestisida untuk membasmi hama-hama yang ada pada tanaman nangka ya. Hama-hama pengganggu terutama semut, ulat, dan juga yang paling banyak itu adalah kupu-kupu putih. Nah, ini tempo hari itu banyak banget kupu-kupu putihnya ya, karena di sawah itu habis panen, jadi kupu-kupunya pada berterbangan. Sehingga aku harus melakukan penyemprotan pestisida alami. Nggak usah mahal-mahal guys, nggak perlu beli di toko obat. Kita bisa bikin sendiri pestisida alami dengan menggunakan daun pepaya yang dicampur dengan tembakau dan deterjen ya. Itu sangat ampuh sekali untuk mengusir hama dan membasmi hama, seketika langsung istet ya. Kalau dari sekian banyak tips yang sudah saya sampaikan itu sudah dilakukan semua dan buah nangka kalian masih belum berbuah juga, itu artinya ada yang salah dengan tanaman nangka atau bibit nangka yang kalian tanam ya. Karena memang ada juga jenis buah nangka yang susah banget tumbuhnya, apalagi ketika kita menanamnya dari biji betonnya ya. Itu tadi adalah beberapa ulasan yang setiap hari aku praktekkan di pohon nangka di kebun aku ya. Nih, makanya buah nangka ini sangat-sangatlah subur dan juga terawat ya. Nah, aku rasa cukup sangatlah jelas ya bunda-bunda artikel yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pecinta tanaman yang sedang ingin menanam tanaman nangka ya, agar berbuah lebat seperti ini guys. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk para sahabat yang ada di rumah ya. Baik, aku rasa cukup sekian video kali ini ya. Aku mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.